Salam. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Mari kita mulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Kita berdoa seturut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karena berkat kasih karunia-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini. Karena berkat-Mu lah kami dapat diundang di tempat ini. Terima kasih atas tangan-tangan yang telah membantu kegiatan ini. Semoga mereka selalu diberkati, terutama wali kota, wakil wali kota, sekda, dan seluruh jajarannya. Dan terutama para panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Begitu juga kami, para peserta, agar kami mampu menerima materi ini untuk masukan-masukan membangun ormas kami masing-masing. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk sudah mau datang undangan Pak Sekda ini sebenarnya ya. Artinya undangan ini memang undangan dinas resmi yang diberikan kepada para pengurus ormas. Maka tempo hari saya mengundang saudara ketua Pemuda Katolik yang diwakili oleh sekretaris, kemudian ketua Pemuda Katolik, ketua PMKRI ya. Kemudian juga saya langsung ke ketua DPD Wanita Katolik RI supaya untuk dapat memobilisasi atau memilih para peserta turut dengan garis koordinasi yang ada. Karena untuk DPC yang ada di Kota Pontianak ini ada 8. Jadi nanti kalau salah pilih lalu susah juga begitu. Maka saya langsung ambil inisiatif langsung ke ketua DPD saja, karena ketua DPD memang Wanita Katolik RI ini dia kepengurusannya 1, sedangkan di DPC kepengurusannya ada 8, ya kan, 8, dan ini tingkatnya kota semua, Pak Hamdan ya. Jadi DPC Wanita Katolik RI ini tingkatnya kota semua 8. Biasa tuh kan tingkat kota tuh hanya 1. Nah, tapi kalau di Wanita Katolik ini karena memang garisnya seperti itu 8. Jadi nanti mungkin boleh ketemu dengan Pak Hamdan. Beliau ini akan pensiun. Jadi memang biasanya kegiatan ini November ya Pak. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk koordinasi kepada kami dari 5 tahun yang lalu waktu saya pindah di sini. Beliau sudah sangat luar biasa. Saya ingat tahun yang pertama itu untuk pengurus DPP ya Pak. Nah waktu itu, kemudian yang kedua itu kebetulan karena tidak efektif, jadi masukan dari Pak Hamdan juga dan juga ya kerjasama kami waktu itu diundang ya pengurus DPP BMJ kalau tidak salah, satu paroki. Ya, selanjutnya karena COVID ya kan, waktu itu juga mau diganti ke pengurus gereja lainnya, tapi variasinya cukup lama nanti kalau memang hanya seperti itu. Karena dulu itu jatah kita itu hanya 25 Pak ya. Nah 25 habis itu 30, lalu Covid. Kemudian setelah itu 2021 kalau tidak salah ya. 2020 tidak ada, 2021 ya. 2021 itu jatah kita diberi tidak salah waktu itu 50 juga Pak ya. 50 itu pengurus lingkungan. Dan sayang yang datang hanya 36 orang, ada 36 kalau tidak salah. Ya. 14 tidak hadir. Ada 2 paroki yang tidak hadir sama sekali waktu itu. Padahal untuk ketua lingkungan tuh. Cuman memang itulah kendala kita, mungkin suratnya di sekretariat atau di mana gitu. Padahal saya yang langsung mengantar sendiri waktu itu. Kemudian yang untuk sekarang, karena waktu itu sebenarnya Pak Hamdan mau mengadakan 2 kegiatan, cuman agak unik nanti kalau misalnya Katolik dikasih kegiatannya 1 pengurus paroki, 1 ormas, bingung. Ya udah ormas sajalah saya katakan. Makanya ormas mendapat giliran tahun ini. Semoga di lain kesempatan tahun depan masih bisa ya
untuk ormas, karena memang untuk ormas ini Pak Hamdan, mereka ini aktivis gereja juga. Jadi memang mereka juga berkecimpung, mana mereka pengurus DPP, mana pengurus lingkungan, mana juga pengurus wanita Katolik RI, mana juga dia di kategorial, itu juga orang yang sama. Jadi saya tidak tahu, ya khususnya ibu-ibu ini bisa mengatur waktu 24 jam kali 7 itu bagaimana gitu. Bagaimana untuk melayani suami? Nah kan. Nah ini untuk semangat lah bagi para pemuda Katolik ya dan PMKRI. Jangan kalah dengan ibu-ibunya bisa sampai 4, 5, 6 yang mereka ikuti. Nah, jadi 7 hari itu yang diurusnya itu adalah gereja semua begitu. Jadi saya berbahagia sekali bisa hadir pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya saya tidak akan masuk ke dalam substansi, karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian keputusan-keputusan yang ada di Ormas, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian itu sudah saki. Artinya itu sudah garis koordinasi. Nah, saya mau mengatakan bahwa ada 7 Ormas Katolik yang sekarang sudah se-Indonesia. Memang ada ormas-ormas lokal di tingkat kuskupan atau di tingkat dekanat atau di tingkat paroki, misalnya ya tidak disebut ormas sih, kategorial ya. Tapi kalau yang ormas ini pasti sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, itu paling utama, dan memang sudah ada semenjak Indonesia merdeka ya. Jadi itu penting ya, kita bisa lihat memang agak jauh lompatannya ya. Di halaman 24 itu ada 7 ormas Katolik se-Indonesia. Yang termuda itu baru dideklarasikan 1 Juni 2021. Kebetulan wakil ketuanya ada di sini. Nah, inilah rangkap kadang. Ya. Jadi yang pertama ini ormas yang ada di Indonesia itu saya lihat datanya ya. Ini kalau nanti salah tolong direvisi, karena ini data yang ada di internet dan memang sudah disebarkan. Berarti kalau di internet ini sudah ada yang namanya konfirmasi ya. Kalau keliru nanti direvisi, karena bisa jadi waktu deklarasi dan berdirinya berbeda. Tetapi biasanya berdiri dan deklarasi itulah dia dimulai. Yang pertama, Wanita Katolik Republik Indonesia, WKRI itu, atau itu agak keliru penyingkatannya. Ini juga harus dipahami. Penyingkatannya itu Wanita Katolik RI, tetapi masih di internet tuh menggunakan WKRI, mungkin karena dia mau cepat saja begitu. Ya. Berdiri atau deklarasi 26 Juni 1924. Nah, ini yang paling tertua, 98 tahun. Nah, 98 tahun. Jadi 2 tahun lagi 100 tahun. Nah, kalau bisa nanti Pemkot ya Pak, 100 tahun itu bisa dibuatlah bantuan untuk mereka 100 tahun nih. Nah, tapi nanti sampaikan ke Pak Hamdan dan para stafnya, nanti disampaikan ke Pak Wali Kota, kan begitu. Sama, saya dengan Pak Hamdan ini kan ibaratnya pelayan masyarakat. Jadi kita menyampaikan. Nah, ini 100 tahun. 100 tahun ini pasti nanti harus eventnya ya sekitar tahun 2024 ya. Pula bertepatan dengan pemilu. Ini juga yang persoalan ya. Atau habis pemilu, ya kan. Nah, tetapi bolehlah disusun mungkin nantinya untuk penganggarannya dari sekarang. Jadi 8 DPC ini usulkanlah ke Pemkot, nanti Pak Hamdan yang akan menyampaikan di bagian-bagian mana yang bisa dimasukkan gitu ya. Kemudian yang kedua, ini Pemuda Katolik ya. Sebenarnya penyingkatannya bukan PK ya. Pemuda Katolik itu berdiri atau deklarasi 15 November 1945 ya. Nah, nanti mungkin dikonfirmasi atau diklarifikasi lah ya. Tetapi kalau yang data di internet ini karena dari PP-nya yang menginfokan ya seperti itu. Memang ada sih permulaan ada namanya, tahun 1928 pun sudah ada katanya. Tetapi itu belum berbentuk wadah yang secara nasional begitu, baru secara sebagian. Berikutnya yang ketiga, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI. Nah, berdiri atau dideklarasikan 25 Mei 1947. Jadi ada ormas-ormas yang berdiri itu setelah kemerdekaan dan ada satu ormas yang berdiri sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini
luar biasa ibu kita kan, makanya wajar ibu-ibu yang paling banyak masuk di ormas ini kan. Karena sebelum kita menjadi anak kan ibu dulu kan, udah ibu barulah kita jadi anak muda, dan pemuda jadi mahasiswa begitu ya. Selanjutnya ada yang keempat, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia ISKA, berdiri atau deklarasi 22 Mei 1952. Nah, 4 ormas ini sebenarnya ada di kota Pontianak. Cuman itulah tadi, kerjasama dengan pihak pemerintah, terutama Pemkot itu, dan juga koordinasi dengan pihak Kementerian Agama itu agak minim. Maka silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari melakukan koordinasi atau mediasi. Baru beberapa tahun inilah sumbatan itu mulai agak sedikit-sedikit hilang gitu ya. Karena yang diperlukan oleh pemerintah kota, terutama Kesbang Pol itu adalah SK-SK-nya itu, ya silakan difotokopi, ya kan. Kemudian alamat sekretariatnya, karena saya pernah dulu khususnya untuk pemuda Katolik, pernah ada komplain dari Komsos, itu surat selalu datang di situ, tapi orangnya tidak ada, sampai ada beberapa surat gitu, tidak pernah dibuka, karena mengaku alamatnya di situ, ya kan, khusus untuk pemuda Katolik. Kalau PMKRI memang dulu dia sudah di marganya ada di situ begitu. Jadi tidak nyasar lah suratnya ya. Karena memang pemuda Katolik dulu memang pernah menggunakan Komsos itu untuk tempat sekretariat waktu zaman tahun 2000 ya sekitar 2002 2003 begitu di situ. Selanjutnya ada yang kelima. Ini yang memang agak kurang familiar. Ini yang memang menjadi tanda tanya. Saya sampai waktu pindah ke Pontianak ini bertanya, ada nggak organisasi ini di Kalbar? Ada rupanya, ada, ya. Itu namanya Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), berdiri atau deklarasi 15 Agustus 1998. Apakah ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang jadi anggota ini di sini? Tidak ada ya, belum ada ya. Biasanya kan rangkap biasanya, belum ada ya. Nah ini di tingkat Kalbarnya ada katanya, ya. Cuman masih eksklusif. Berikutnya ada yang sekarang yang cukup berkembang, menurut informasi itu Foxpoint Indonesia. Saya sering ikut webinarnya itu, paling banyak membahas tentang pendidikan, ya. Nah ini berdiri atau deklarasi 12 Maret 2016. Sepertinya ada orang di sini ya, Ibu. Ada yang ikut Foxpoint ya? Oh ada, terima kasih Bu. Ini akhirnya ada pengakuan ya dari rupanya Foxpoint Kalbar Bu ya. Dia kan ya, yang kota belum ya Bu ya? Belum ada ya kota. Belum ada, berarti baru di ini ya. Selanjutnya ini yang terbaru. Nah yang terbaru ini Perkumpulan Alumni Marga Siswa Republik Indonesia Patria, berdiri deklarasi 1 Juni 2021. Ini kebetulan ini bukan karena dia ini ada wakil ketuanya sini. Coba berdiri Saudara Novatus. Ini nih orangnya nih. Ini wakil ketua DPD Patria Kalbar. Ya. Jadi ini dia juga merangkap selaku sekretaris Pemuda Katolik ya Kota Pontianak. Nah, apakah diperbolehkan ya tergantung anggaran dasar rumah tangganya kan perangkap-perangkap. Yang satunya wakil ketua, satu sekretaris ya boleh-boleh sajalah. Karena orangnya pun itu saja. Baik, itu yang dihadapi oleh ormas-ormas Katolik di Kota Pontianak. Biasanya Pak ada namanya gabungan organisasi wanita GAU. Ya. Setahu saya kalau di kabupaten dan di provinsi itu GAU itu pastilah diambil dari 2 pengurus yang direkomendasikan oleh pengurusnya itu untuk masuk GAU. Nah, sedangkan di Kota Pontianak ini wanita Katolik RI belum masuk GAU. Nah, saya tidak tahu apakah ketuanya Ibu Wali Kota. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada terpilih lagi GAU-nya. Biasanya untuk 5 tahun atau 3 tahun bisa nanti menyampaikan undangannya ke DPD atau ke DPC. Nanti dipilihlah siapa yang akan menjadi pengurus itu untuk mensuarakan atau mensondingkan ya. Karena tidak mungkin tidak bergabung GAU itu biasanya terdiri atas 6 agama itu untuk organisasi wanita. Disitulah biasa
sinergisitasnya terjadi begitu. Dan anggaran juga bisa dibicarakan di situ. Nah, mungkin itu kerannya macet kali ya, khusus untuk ini. Begitu juga untuk Pemuda Katolik, PMKRI, ya kan, mungkin ada gabungan-gabungan organisasi pemuda, ya, gabungan organisasi mahasiswa. Nah, coba disikapi, disiasati. Biasanya harus sering berkoordinasi begitu. Ya, kerjasama dengan HMI, kerjasama dengan misalnya GMKI, bagaimana begitu? Apakah memang ada enggak di kota ini? Karena memang pemerintah kota kita ini kan kota yang toleran ya. Artinya kota yang mengakomodir semua. Kemarin Pak Wali Kota katakan bahwa jumlah penduduk kota Pontianak itu 600.000 lebih ya. Dan yang terbanyak itu umat Muslim atau umat Islam, sekitar 78%, itu 500.000 lebih ya. Kemudian yang kedua umat Buddha yang terdaftar di KTP ya, itu 83.000 sekian. Kemudian yang ketiga itu umat Katolik 44.000 sekian. Selanjutnya yang keempat itu umat Kristen. Dulu nomenklaturnya Kristen Protestan, sekarang Kristen. Ya. Dulu nomenklaturnya Kristen Katolik, di penyebutan sekarang Katolik. Nah, jadi jangan sering salah kaprah begitu. Katolik ya udah pasti Kristen, tapi Kristen belum tentu Katolik. Dan di Indonesia itu agama Katolik dan agama Kristen itu adalah dua agama yang berbeda. Walaupun pada prinsipnya orang tahu ya, masing-masing itu ya udah pasti Kristen. Itu secara penyebutannya Kristiani gitu. Tapi secara nomenklatur Katolik dan Kristen itu adalah dua agama yang berbeda di Indonesia. Sehingga di KTP kalau menyantumkan Kristen Katolik ya ditulis Kristen. Kalau dulu sebelum tahun 2000 ya memang begitu. Supaya dipahami begitu. Jadi jangan salah kaprah. Kemudian yang ke-5 itu baru Konghucu itu 3.000-an. Dan yang ke-6 itu baru Hindu 300-an. Ya. Lanjut baru ada penganut aliran kepercayaan itu 2 orang. Nah, ya. Jadi artinya di Kota Pontianak ini adalah kota yang toleran, bebas beragama, dan semua agama mendapat kebebasan beragama, dan kita akan menjaga kedamaian itu sampai titik darah penghabisan. Percuma kita misalnya ribut, akhirnya toh kita ndak enak makan, ndak enak tidur, ya kan, ndak enak bertetangga. Nah, ormas-ormas inilah sebagai garda terdepan untuk membangun sistem toleransi yang elegan. Mengapa elegan? Karena orang ormas itu kan intelektual, pendekatannya kan adalah pendekatan dialogis. Kemudian yang kedua pendekatannya adalah pendekatan diskusi kan. Kalau perdebatan pun lebih pada perdebatan bagaimana membangun bonum commune, bukan perdebatan dogmatis. Selanjutnya kedamaian bisa diciptakan karena kita bisa memberikan masukan-masukan itu. Baik, kita kembali. Itu tadi saya memang agak melompat, tujuannya satu karena memang sinergisitasnya. Dan kalau bisa nanti boleh dibuat forum koordinasi Ormas Katolik Kota Pontianak. Terdiri atas 7 ormas ini. Sehingga misalnya gerakan-gerakan seperti misalnya ya gerakan untuk melawan stunting, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, atau gerakan-gerakan untuk pemberdayaan itu bisa terjadi. Sehingga PMKRI tidak merasa ditinggalkan oleh wanita Katolik RI, ya kan, pemuda Katolik juga merasa tidak ditinggalkan, kan begitu. Karena memang kalau tidak ketemu tuh tidak kenal. Jadi terima kasih Pak Amdan yang sudah mengalokasikan ini dan memperjuangkan ini sehingga bisa ketemu lah. Tadi Pak Amdan bilang ini kok yang ikut ini banyaknya para perempuan ya. Memang banyak perempuan yang aktif Pak. Baik, kita kembali ke slide kita ya. Jadi manajemen organisasi. Saya pikir begini ya. Di masing-masing organisasi kita pasti sudah punya manajemen organisasi. Saya sangat apresiasi dengan
Wanita Katolik RI ya, karena dia punya organisasi itu sudah meratifikasi atau merubah aturannya itu bahwa setiap DPC itu paroki ya. Sedangkan untuk beberapa organisasi lain itu belum, yaitu masing-masing nanti diperjuangkanlah dalam munasnya masing-masing ya. Pemuda Katolik itu dulu sebenarnya sudah ada langkah maju, setiap paroki itu komisariat atau ranting. Kayak saya dulu pengurus di ranting. Saya cukup lama di ranting itu ya, dan ranting Pontianak Utara, komisariat Gereja Stella Maris. Itu ya. Jadi di situ sampai ikut Mapenta 2 kali saya dulu tuh. Mapenta waktu SMA karena belum 18 tahun, karena itu kan ada syaratnya 17. Dan itu 2 kali lagi waktu mahasiswa saya ikut. Nah, kemudian untuk manajemen organisasi ini akan berjalan dengan baik jika manajemennya tepat. Yang disebut manajemennya tepat adalah sesuai dengan garis koordinasi dari PP. Artinya ada anggaran dasar dengan rumah tangganya masing-masing. Ya, ini penting kalau kita mau berorganisasi. Ya. Kemudian hal ini bisa disebut sebagai manajemen organisasi. Maka yang paling harus dilaksanakan itu adalah koordinasi antar ketua-ketua organisasi ini begitu. Jadi seringlah pergi misalnya yang pemuda Katolik ya kan. Kalau nanti Natalan bisa ke rumah Bu Monica Ori kan begitu. Ya kan? Kalau yang pemuda Katolik, oh ini dia ketua DPD, nanti habis itu ketua DPC-nya ya. Jadi terjadi sinergisitas namanya. Karena kalau tidak begitu, kita tidak akan membangun yang namanya manajemen organisasi yang baik. Lalu hampir seluruh organisasi membutuhkan manajemen organisasi yang baik. Jika manajemennya baik, maka kemungkinan besar tujuan organisasi bisa tercapai. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih ini ingin membangun manajemen organisasi yang baik. Kita bisa lihat pakaiannya saja sudah berbeda. Misalnya dari DPD Wanita Katolik RI ini udah pompa ini warna biru. Nah, ini kan manajemen juga namanya tuh. Dari pemuda Katolik dia pakai baju atributnya begini kan. Nah, dari DPC masing-masing variasinya karena membangun yang namanya ya variasi. Nah, kan begitu. Lalu dari PMKRI itu ada jambulnya atas tuh kan. Nah, itu ada artinya tuh jambulnya tuh. Ya. Jadi masing-masing punya atribut sendiri yang merupakan garis perjuangan untuk mencapai bonum comune, pro ecclesia et patria. Pasti rata-rata seperti itulah. Memang ada tambahannya lah di belakang, tapi biasanya pro ecclesia et patria. Ya kan? Demi gereja dan tanah air. Baik. Nah, organisasi akan berjalan dengan baik jika manajemennya tepat. Hal ini bisa disebut sebagai manajemen organisasi. Itu tadi sudah kita ini. Hampir seluruh organisasi membutuhkan manajemen organisasi yang baik. Jika manajemennya baik, maka kemungkinan besar tujuan organisasi bisa tercapai. Saya yakin dan percaya visi misi organisasi masing-masing ya hafal ya. Kalau tidak dihafalkan, diresapkan. Nah, selanjutnya kita mengutip dari seorang ahli ya. Pengertian manajemen organisasi bisa dipahami dari definisi kata manajemen dan organisasi. Jadi manajemen dan organisasi ini dua mata uang, artinya menyebelah ya. Jadi kalau kita lempar organisasi itu ya dapat dilihat baik tidak, atau ketuanya itu bisa tidak mengorganisir ini gitu. Biasanya seperti itu. Nah, menurut Dian Ari Nugroho dalam buku pengantar manajemen untuk organisasi bisnis, publik dan nirlaba, ini hampir sama sebenarnya pengelolaannya. Kalau Ormas Katolik itu kan dia memang ibaratnya bukan organisasi nirlaba, tetapi sebenarnya keuntungannya adalah ya batin. Sekarang siapa yang mengatakan ikut organisasi itu tidak ada keuntungannya? Tidak mungkin. Pasti ada keuntungannya ya, ibu-ibu ya. Saudara-saudari kan? Pasti ada keuntungannya.
meninggalkan keluarga. Kalau tidak ada keuntungan batinnya, untuk apa menjadi pengurus, kan gitu. Pasti ada keuntungannya. Memang keuntungannya itu tidak dilihat dari laba, ya, tetapi lebih pada keuntungan batin atau keuntungan rohani, ya. Mungkin banyak yang bertanya, pakaiannya seragam nih dapat dana dari mana? Enggak, mereka menjahit sendiri kok, membuat sendiri, ya kan? Kalau ibu-ibu kan bisa merayu bapak-bapak, buatlah, kan malu lah, ada seragam, buatlah, kan begitu. Kalau pemuda Katolik ini kan susah dia, kalau suruh buat, kalau tidak ada sponsor susah juga kan, dari atasnya kan begitu. Begitu juga yang PMKRI. Tapi rata-rata saya lihat kalau ada kegiatan yang nampak di gereja itu, wanita Katolik RI itu selalu siap dengan kostumnya, baik baju kaosnya, kemudian seragamnya, kemudian upaya-upaya untuk membangun yang namanya, ya itu tadi, manajemen organisasi, kan begitu. Dan itu luar biasa. Jadi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi. Kemarin saya diskusi dulu, biasanya sebelum memberikan materi saya harus studi eksplorasi dulu. Kalau kemarin saya bertanya kepada sekretaris Pemuda Katolik, bertanya kepada ketua PMKRI, dan bertanya kepada ketua DPD Bu Monica Ori, ya. Jadi cukup lama saya studi eksplorasinya dulu. Dan biasanya kader-kader ini dia taat sekali dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, ya. Contohnya misalnya mengenai masalah politik praktis. Ormas Katolik ini, Pak Amdan, ini mereka tidak boleh berpolitik praktis. Kadernya boleh ikut partai politik, tetapi tidak boleh menjadi pengurus. Nah, itu sudah garis besar, ya. Khusus untuk wanita Katolik RI. Nah, untuk pemuda Katolik mungkin ada pengecualian. Karena kita tidak bisa melihat itu, karena masing-masing setiap organisasi itu ada ininya. Nah, itu sesuatu yang memang harus taat asas memang. Itulah organisasi namanya. Kan tidak mungkin misalnya organisasi itu, ya, yang baik itu tidak memiliki sumber daya yang menguntungkan lah bagi organisasi. Nah, sumber daya ini bisa berupa tenaga kerja, keuangan, sumber daya alam, pengetahuan, dan lainnya. Baik, organisasi ini yang kita punya ini kan tenaga kerja, ya. Tenaga kerja yang tak dibayar. Misalnya mengadakan HUT WKRI, waktu itu saya lihat observasinya. Kebetulan waktu itu di Paroki Benawaria dulu. Ada ibu yang parkir, ada ibu yang menyiapkan konsumsi, ada yang jualan, ada yang peserta. Ini kan tenaga kerjanya, ya kan? Tenaga kerja ada yang berhari-hari, ya kan? Kok bisa membuat komando seperti itu, ya kan? Dari DPD, ya kan, memberikan perintah, ini tolong foodnya di sini ya, dilaksanakan dengan baik. Tujuannya itu kan apa itu? Itu kan manajemen yang baik sebenarnya. Tetapi tidak pernah orang mengukur itu, ya kan, dengan uang kan? Ini yang luar biasa ini. Kalau kita di perusahaan atau di tempat lain kan diukur pakai uang, ya kan? Kalau jadi panitia sekian kan gitu. Tapi kalau di kegiatan-kegiatan organisasi massa seperti Ormas Katolik ini kan tidak diukur pakai uang, malah mengeluarkan uang sendiri, ya kan? Tetapi acara itu harus sukses. Kalau tidak sukses, ya kan? Atau kalau misalnya pengeluarannya tidak matching atau tidak pas, itu kan bisa terjadi perdebatan, deadlock biasanya. Nah, itulah organisasi. Maka sebagai pengurus itu harus tahan banting gitu, Pak, untuk bisa menjadi, ya, tenaga kerja yang baik. Mana ada ketua di sini mau dilayani? Rata-rata melayani ketua semuanya. Harus telepon, ya kan, kemudian memastikan anggotanya ikut dalam kegiatan ini dan sebagainya. Berikutnya ada keuangan. Nah, keuangan, ya, keuangannya ini harus di-store ke pusat katanya, kan luar biasa nih. Organisasi yang sistem komandonya sangat kuat itu luar biasa. Jadi tidak ada kas di
DPD atau kas di DPC ya, boleh ada kas, tetapi itu sifatnya bukan keuangan yang diatur oleh PP, tapi keuangan yang diatur oleh PP itu kan harus di-store di sana. Kekayaannya semua dicatat di sana. 98 tahun kan tidak mungkin tidak memiliki aset yang luar biasa begitu. Ya. Kemudian ada sumber daya alam. Ya. Jadi ormas-ormas ini punya sumber daya alam. Nah, seharusnya ketika memiliki ormas ada gerakan, misalnya gerakan untuk mencintai lingkungan, ya kan, gerakan untuk bank sampah, gerakan untuk baju bekas, kan begitu, gerakan untuk mengumpulkan sembako gitu. Nah, ini kan ada sumber daya alam yang bisa digerakkan, walaupun pada prinsipnya hanya ya sifatnya menganjurkan, bukan berusaha. Berikutnya pengetahuan. Ini luar biasa. Jadi ibu bapak, saudara-saudari di sini ya minimal mahasiswa ya di sini, atau rata-rata kalau saya lihat ibu-ibu pengurus di sini rata-rata sudah minimal SMA bahkan S1 gitu. Itu bahkan ada yang S2 ya, ada yang S3. Ini kan pengetahuannya luar biasa begitu. Sehingga pengetahuannya dipakai untuk memberikan kontribusi yang luar biasa. Selanjutnya tujuan utama dari adanya manajemen ialah mencapai tujuan yang disasar ya, perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, sebenarnya kata perusahaan itu adalah organisasi. Tetapi tidak pernah terbayangkan bahwa perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang mampu mengorganisir orang-orangnya itu tanpa uang. Ya kan? Malah swadaya. Apakah khususnya ya ibu bapak yang terlibat di ormas ini ya kan pernah berpikir enggak? Ya kan? Ini kan bukan perusahaan, tetapi perusahaan kan? Dia dipercaya oleh negara, ya kan, bisa menyatakan statement, bisa mempersiapkan banyak kader-kader untuk membangun sesuatu yang baik, bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah membantu pemerintah, mengupayakan yang, ya saya ingat waktu gerakan anti radikalisme itu ya, 5 ormas ini bersatu menentang budaya kekerasan. Wanita Katolik RI, kemudian Pemuda Katolik, PMKRI, lalu ISKA, FMKI. Ya. Ini kan luar biasa. Baik, kita lanjut. Sedangkan organisasi berarti kumpulan orang yang saling bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain serta memiliki peran, tugas dan fungsi penting dalam kumpulan tersebut. Jadi, pernahkah ibu-ibu atau saudara-saudara membayangkan, ya kan, umur sekian ini, ya kan, masih terlibat dalam ormas Katolik? Berjalan saja kan? Tetapi ketika ada rapat datang. Kalau datang rapat terlambat malu, ya kan? Kalau tidak datang, malu. Kalau menghilang, malu. Jadi ada semacam kerjasama dan interaksi yang kuat satu sama lain. Ketika ada kesulitan, saling membantu. Ya. Dan memiliki peran dan tugas dan fungsi penting. Jadi anggota itu fungsinya penting. Ketika ada kegiatan misalnya, ya, fungsinya itu berperan masing-masing. Ada yang menjadi peserta, ada yang menjadi panitia. Dan saya tidak pernah lihat kalau misalnya organisasi ormas Katolik ini kegiatan ada perkelahian, kan enggak kan? Kan enggak. Saling mengejek, habis itu joget lagi kan begitu. Ya mengejek dalam artian bukan mengejek apa, biasalah. Lama ada ngumpul 2 tahun pandemi sekali ada kegiatan, wah luar biasa. Ya kan, rupanya masih hidup rupanya. Ya kan? Lah. Saya lihat waktu itu sukacita yang luar biasa gitu. Wah, luar biasa nih. Makanya mari kita merindukan misalnya 7 ormas ini buat kegiatan bersama gitu. Gimana Pak rasanya gitu? Ya kan?
rasanya gimana gitu. Kalau untuk wanita Katolik sendiri saya pikir rasanya luar biasa gitu. Ya. Bahkan harus menyiapkan makanan, lalu mendisiplinkan anggota. Ini yang datang hanya 10 orang ya, yang datang, bayangkan. Lalu disuruh acara lagi kan. Nah, kegiatan ini luar biasa. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau masing-masing punya peranan penting. Nah, maka bisa diartikan bahwa manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi, yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk poin ini saya sangat apresiasi sekali untuk pastor-pastor paroki yang sudah memberikan sekretariat bagi ormas-ormas Katolik. Ya, saya bertanya ke beberapa aktivis wanita Katolik RI, di mana sekretariatnya untuk DPC ini? Oh, ada di sini. Contohnya kayak di paroki kami itu ada gitu. Artinya tuh peranan gereja memberikan support bagi ormas ini luar biasa sebenarnya. Tapi mau enggak, ya kan? Mau enggak untuk ormas-ormas lain misalnya? Semisal Pemuda Katolik, PMKRI, kan begitu. Nah, ada rencana oleh Bapak Uskup kita, Monsinyur, nanti setiap ormas itu diberikan satu sekretariat khusus untuk yang ya pengurusnya itu di tingkat level provinsi ya. Nah, jadi jangan sampai ndak kalau memang di level provinsinya memang tidak menggunakan, ya level kota lah, karena orang kota lah yang ngurusnya kan begitu. Kalau tidak digunakan. Kayak Pemuda Katolik kan sekarang agak bingung dia di mana sekretariatnya. Ya, agak bingung kan? Mungkin masih di rumah ya, karena sudah cukup lama tidak menggunakan itu. Kalau PMKRI waktu di Komsos di Pugar dipindahkan ke belakang. Nah, tapi yang akan datang itu janji Monsinyur itu akan diberikan tempat. Nah, kalau sudah diberikan tempat, gunakanlah secara optimal, dibersihkan dan koordinasi terjadi di situ. Ya. Nah, itu penting untuk kita pahami bagaimana manajemen organisasi itu. Selanjutnya, fungsi manajemen organisasi. Mengapa fungsi pengorganisasian dianggap sebagai fungsi yang penting dalam manajemen? Karena adanya manajemen membentuk sistem pengorganisasian yang memudahkan pihak pengurus melakukan pengendalian dan pengawasan organisasi yang sedang berjalan. Luar biasa, misalnya beberapa organisasi itu sudah melakukan yang namanya musyawarah, ya, untuk